Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ucapan syukur terima kasih kami persembahkan bagi-Mu Tuhan, buat segala keindahan yang sudah Engkau kerjakan dalam kehidupan kami, terutama saat Engkau menebus kami, memanggil kami dan menjadikan kami baru di hadapan hadirat-Mu untuk melayani Dikau Tuhan. Kami berterima kasih buat semuanya. Kami tidak mampu untuk membalas segala kebaikan, tapi izinkan kami untuk melayani Dikau Tuhan, untuk mengalami keubahan demi keubahan sampai menjadi sempurna seperti Dikau, lewat kuasa firman-Mu, lewat kasih-Mu, lewat Roh-Mu yang suci. Kami berterima kasih Tuhan. Terima kasih saat ini kami akan gunakan untuk duduk mendengarkan firman-Mu. Banyak perkara yang ingin kami ketahui untuk kehidupan kami yang datangnya dari Dikau Tuhan. Nyatakan itu saat firman-Mu diberitakan. Berikan kami kemampuan untuk memusatkan hati dan pikiran kami menerima firman-Mu, bisa mengerti, bisa mempercayai, dan mampu melakukan dalam kehidupan kami. Kuasa-kuasa kegelapan, roh jahat yang selalu mengganggu, menggoda kami saat pemberitaan firman-Mu yang kami butuhkan, Tuhan, kami bersatu hati panggil nama Engkau buat usirkan dia. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, segala setan kami perintahkan kamu semua, dalam nama Yesus pergi, darah Yesus yang berkuasa. Terima kasih Bapa, haleluya. Segala puji hormat dipersembahkan bagi Dikau, dan biarlah urapan Roh-Mu yang suci menguasai kami seluruhnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, saya menyampaikan salam sejahtera dan selamat berbahagia dalam menerima sabda Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Beberapa saudara-saudara kita yang mungkin baru kali ini bersama kita, baik dari kota Surabaya maupun dari luar kota Surabaya, kami menyampaikan selamat datang dan selamat berbakti bersama kami pada pagi hari ini. Semoga pada hari-hari berikutnya kita dapat bersekutu pula di dalam kasih-Nya Tuhan untuk menikmati berkat dari Allah. Kita dalam persiapan untuk masuk dalam pelayanan minggu yang akan datang ini. Pelayanan kita penuh dipusatkan dalam kebaktian kebangunan rohani yang akan diadakan di Tanah Toraja, tepatnya di kota Rantepao. Tetapi pelaksanaan itu, saudara-saudaraku, itu akan berlangsung bagi kita semua untuk dapat ikut dalam pelayanan. Baik saudara-saudara kita yang pada pagi hari ini sebagian sudah berada di Tanah Toraja, sebagian masih dalam perjalanan. 2 rombongan pagi ini sudah berangkat dengan pesawat. Mungkin mereka ini masih di ujung pandang atau mungkin sudah di perjalanan, di tengah perjalanan menuju kota Rantepao di Tanah Toraja. Dan nanti malam rombongan lagi akan berangkat, besok pagi masih ada rombongan, dan pada hari berikutnya juga mungkin saja, sangat memungkinkan masih ada rombongan-rombongan yang rombongan kecil atau rombongan besar, Tuhan jua yang mengetahui, yang akan ikut bergabung bersama-sama dalam pelayanan langsung di Tanah Toraja. Rekan-rekan hamba Tuhan dan para rombongan-rombongan dari berbagai-bagai daerah, dari Kalimantan, dari Sulawesi sendiri, utara, tengah, sedang dalam perjalanan menuju ke Tanah Toraja untuk berkumpul bersama-sama. Dari Irian juga rombongan saya dengar datang, dari Sumatera Utara, dari mana-mana akan berkumpul untuk kita melayani Tuhan. Saudara-saudara jemaat Johor Lemaputro, saya tidak ingin saudara ketinggalan. Sebab itu untuk minggu berjalan ini, mulai hari Selasa sampai hari Jumat, bertepatan dengan pelaksanaan kebaktian, kebangunan rohani, persekutuan kabar mempelai yang akan diadakan di Tanah Toraja. Saudara di sini juga turut melibatkan diri, terutama dalam doa penyembahan, sehingga pada minggu nanti ini seluruh kebaktian kita akan pusatkan dalam mendukung kebaktian kebangunan rohani di Tanah Toraja. Di sini hanya ada kebaktian doa setiap hari, mulai hari Selasa, Rebu, Kamis,
dan Jumat. Setiap hari Selasa sore 5:30 sampai jam 7 malam. Kebaktian itu akan menjadi kebaktian doa di sini untuk mendukung kebaktian yang akan diadakan di Tanah Toraja. Dengan demikian, saudara-saudaraku, bahwa api itu tidak hanya berada di Tanah Toraja, tapi di sini juga harus digalakan api itu. Dari beberapa jemaat-jemaat yang tersebar di Indonesia ini, bahkan saudara-saudara kita yang berada di luar negeri yang mendengar dan mengetahui kegiatan ini, mereka juga berdoa untuk ini. Sebab itu, marilah kita kobarkan api ini, sebab saatnya nanti Tuhan akan datang. Tetapi sebelumnya kita sudah dalam penyucian api untuk bisa melayani Tuhan sebagai bagaikan emas dan perak yang dimurnikan oleh Tuhan. Puji Tuhan. Itulah penyampaian bagi kita sekalian, dan sekarang kita akan menggunakan waktu untuk mendengarkan firman Tuhan. Duduklah dengan baik, sebab banyak pengertian-pengertian yang kita butuhkan dalam hidup ini yang akan dibukakan oleh Tuhan dalam setiap kali kesempatan kebaktian semacam pagi hari ini. Kitab Wahyu Fatsal yang ke-15 mengenai tabut perjanjian. Kitab Wahyu Fatsal yang ke-15 mengenai tabut perjanjian. Petinya dari tabut perjanjian. Tolong ditayangkan. Jadi inilah tabut perjanjian yang terdiri dari 2 bahagian. Tabut perjanjian ini terdiri dari 2 bahagian, yaitu bahagian pertama, petinya, itu bahagian pertama. Kemudian bahagian yang kedua, yaitu tutupan grafirat. Tutupan grafirat. Jadi kalau hanya peti, belum dapat disebutkan tabut perjanjian. Kalau hanya tutupan, juga belum merupakan tabut perjanjian. Tetapi peti dan tutupan, itulah yang disebutkan tabut perjanjian. Peti itu berbicara tentang gereja Tuhan, sidang mempelai. Tidak kita ukur dengan organisasinya dan tempatnya di mana, sebab tubuh Kristus ini berada di seluruh bumi ini. Jika memungkinkan ada di planet lain, ada manusia di sana juga, Tuhan menebus orang-orang untuk menjadi mempelainya, sehingga seluruh dunia ini, saudara-saudaraku. Sementara tutupan itu, ini bicara tentang Tuhan Yesus Kristus. Dia adalah mempelai laki-laki dari surga. Jadi tabut perjanjian ini, itu artinya hubungan antara gereja dan Tuhan Yesus Kristus dalam keadaan sempurna. Hubungan antara gereja dan Tuhan Yesus Kristus dalam keadaan sempurna. Pengajaran ini yang sekarang diajarkan kepada kita, kita kenal dengan istilah pengajaran mempelai, yang sekarang kita sedang gumulkan untuk mendapatkan pengertian dan dapat dimanfaatkan. Jadi ini Fatsal 15 dari kitab Wahyu ini berbicara tentang petinya dari tabut perjanjian. Tempatnya di dalam ruangan maha suci. Tempat dari tabut perjanjian ini di dalam ruangan maha suci, dan ini berbicara tentang kehidupan yang sempurna. Haleluya. Saudaraku, dalam Bible Study saya sudah mengajarkan kepada kita tentang perjalanan dari tabut atau peti dari tabut perjanjian ini untuk bisa sampai ke dalam ruangan maha suci. Dalam pengertian rohani, ruangan maha suci adalah kehidupan sempurna, kehidupan dalam keadaan sempurna. Halaman kehidupan yang dibenarkan, ruangan suci. Ya, ulangi. Halaman itu kehidupan yang dibenarkan.
Kemudian ruangan suci itu kehidupan yang disucikan, tapi ruangan maha suci itu kehidupan yang disempurnakan. Tabut perjanjian berada dalam ruangan maha suci, itu artinya dalam kehidupan sempurna di dalam kerajaan Allah. Mulai di bumi ini, kerajaan Allah di bumi ini selama 1000 tahun aman dan damai. Saudara-saudaraku, merupakan satu kerajaan tanpa dosa, kerajaan tanpa setan, dan kerajaan yang hanya ada Kristus sebagai raja di atas segala raja. Dan kemudian gereja Tuhan terdiri dari semua orang-orang yang menang atas dosa, disebut raja-raja. Raja-raja itu adalah orang-orang yang menang atas dosa, sehingga kerajaan sempurna ini terdiri dari para raja-raja. Tidak seorang hamba pun, seorang hamba dosa diizinkan masuk. Dalam kitab Wahyu jelas dikatakan tidak ada dosa yang diizinkan bisa masuk. Di sana hanya adalah orang-orang yang menang. Hanya orang-orang yang menang yang dapat mengalahkan segala pengaruh setan, bahkan mengalahkan setan, mengalahkan binatang, mengalahkan nabi-nabi palsu oleh kuasa darah anak domba Allah. Jadi di sana semua adalah orang-orang yang menang. Di sana adalah semua orang yang melayani Tuhan, menjadi imam-imam. Di sana hanya adalah mempelainya Kristus. Jadi suatu kerajaan mempelai, sama seperti di Taman Eden zaman dulu, zaman Adam dan Hawa. Itu kerajaan mempelai, terdiri dari mempelai pria, itulah Adam, dan mempelai wanita, itulah Eva atau Hawa. Di akhir zaman ini kerajaan Allah diturunkan di bumi ini, di mana Adam yang terakhir, bukan Adam yang kedua, Adam yang terakhir, sebab berarti memang tidak ada Adam yang ketiga. Adam yang terakhir itulah Tuhan Yesus Kristus, dan gereja Tuhan merupakan mempelai wanitanya, akan berkerajaan selama 1000 tahun, menikmati suasana Eden, suasana Firdaus, suasana Firdaus, di mana manusia benar-benar berada dalam status yang benar sebagai manusia yang dapat menikmati berkatnya Tuhan. Puji Tuhan, saudara-saudaraku. Jadi demikian kita mengarah ke sana. Kita berdoa, saya mohon bantuan doa saudara-saudara sekalian, sebab berita ini ditetapkan oleh Tuhan di hati saya untuk disampaikan di Tanah Toraja. Saya tidak tahu sejauh mana Tuhan izinkan saya berbicara, tapi saya merindukan apa saja yang Tuhan bisikan di telingaku. Di dalam hati ini akan saya ungkapkan sehabis-habisnya untuk kita bisa nikmati, sebab harinya Tuhan ini sudah sangat dekat sekali. Saudara-saudara yang ada di sini pasti tidak akan ketinggalan. Tuhan akan memberkati saudara dalam segala sesuatu. Jadi saudara-saudaraku, mari kita melihat keadaan kita ini, bahwa kehidupan kita ini tidak berakhir di bumi ini. Kehidupan kita di bumi ini hanya merupakan satu kesempatan untuk dibina, dibentuk oleh Tuhan, untuk bisa menikmati kehidupan yang sebenarnya, kehidupan yang sesungguhnya. Kehidupan kita di dunia ini merupakan kehidupan yang hanya ditandai dengan banyak penderitaan yang tidak teratasi. Dari kesaksian-kesaksian kita tadi sudah mendengarkan bagaimana kehidupan di bumi sekarang ini penuh penderitaan, ketidakadilan, dan segala kekurangan. Kita merindukan satu kehidupan yang benar-benar mengalami suasana damai, suasana adil, suasana yang benar. Kita menuju ke sana. Mari kita akan periksa saudara-saudaraku Wahyu Fatsal yang ke-15. Wahyu Fatsal yang ke-15. Dimulai dengan tampilnya 7 malaikat.
dengan malapetaka yang terakhir. Wahyu pasal 16, di sana saudara akan membaca, menemukan bagaimana hebatnya derita, bagaimana hebatnya malapetaka yang akan menimpa dunia ini. Tetapi gereja Tuhan, anak-anak Tuhan yang mengetahui bagaimana hidupnya saudara-saudaraku, maka ia sudah berada di dalam Taman Eden. Dia tidak ikut dihukumkan bersama dengan dunia ini. Saudara-saudaraku, saya akan mengulangi sedikit apa yang sudah disampaikan pada hari Bible Study untuk kita renungkan kembali, bahwa langkah dari tabut perjanjian ini untuk sampai ke ruangan suci, langkah dari gereja Tuhan untuk bisa mencapai kehidupan sempurna. Pertama, dia harus disalut. Tabut perjanjian ini disalut dengan emas, kayu yang disalut dengan emas. Kehidupan manusia daging, manusia biasa ini bahkan ditandai dengan banyak kekurangan, mungkin dosa dan kejahatan. Tapi dia mengalami penebusan, kemudian disalut oleh Tuhan dengan emas, yaitu sifat lemah lembut, rendah hati, pendiam, dan taat kepada Tuhan. Itu emas yang menyalut kita, luar dan dalam. Yang kedua, langkah yang kedua, bahwa tabut itu harus diisi. Jadi tidak ada yang tidak boleh kosong. Tabut ini tidak boleh kosong. Langkah yang kedua, tabut itu harus diisi dengan iman, iman yang permanen, saudara-saudaraku. Dengan tongkat Harun, itulah pengharapan, suatu kehidupan mati yang dihidupkan kembali. Tongkat itu adalah kayu yang mati, tapi tongkat yang ada dalam tabut ini, dia bertunas, itu tanda mulai hidup. Dia berbunga, itu berhasil, bahkan berbuah, buah yang dapat dipersembahkan untuk memuliakan nama Tuhan. Ini berarti suatu kehidupan yang lengkap, sempurna. Tidak mati tetapi hidup bagi Tuhan. Itulah pengharapan. Tidak putus pengharapan. Suatu kehidupan yang sudah mengalami banyak tantangan, tetapi dalam peperangan, dalam pergumulan, akhirnya dia mendapatkan kemenangan. Ini tongkat, satu kehidupan yang berkemenangan. Untuk masuk di dalam kerajaan 1000 tahun ini hanya orang yang menang. Orang yang gampang tersandung, orang yang menjadi sandungan, orang yang gampang putus asa, nggak bisa masuk di situ, nggak bisa. Di sana hanya tempatnya orang yang hidup penuh pengharapan, yang sudah menang. Orang yang putus pengharapan tidak pernah akan menang. Orang yang gampang putus asa, dia tidak akan pernah menang. Hanya orang yang berpengharapan, itu yang akhirnya akan menang, saudara-saudaraku. Dan isinya yang ketiga adalah kasih. Itu 2 loh batu, itu kasih kepada Allah. Itu artinya, saya singkat-singkatkan aja, kasih kepada Allah itu buktinya yang paling bisa dapat dilihat adalah rajin berbakti kepada Tuhan. Itu orang mengasihi Tuhan, suka melayani Tuhan, suka menyembah Allah, suka membaca firman. Ini orang yang mengasihi Tuhan. Kemudian kasih atau mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri. Ini dibuktikan dengan perbuatan-perbuatan baik, perbuatan-perbuatan yang berkenan kepada Allah. Jadi ada amal, ya, istilah bahasa Indonesia mungkin ini berasal dari bahasa Arab. Amal, perbuatan, banyak berbuat baik.
Sedangkan kasih kepada Tuhan ibadah. Jadi amal dan ibadah itu merupakan satu praktik kasih yang sempurna. Ada ibadah, ada amal, ada perbuatan baik, perbuatan yang berkenan kepada Allah, perbuatan kebajikan. Puji Tuhan. Jadi inilah isi dari tabut perjanjian. Dan kalau itu sudah ada di dalam tabut ini, maka tabut ini yang ketiga, langkah ketiga, ditutup dengan tutupan grafirat atau tutupan pendamaian. Ditutup, itu artinya menerima Kristus sebagai kepala. Tubuh itu sudah menerima Kristus sebagai kepala. Tadinya tubuh hidup tanpa kepala, dan itu sebetulnya bukan hidup, tapi suatu penderitaan. Tuhan mengeluh, dia katakan serigala ada lubangnya, burung di udara ada sarangnya. Tapi anak manusia, dia adalah kepala, tidak ada tempat untuk meletakkan dirinya sebagai kepala. Tempat untuk kepala adalah di atas tubuhnya. Di tubuh masih kacau. Gereja Tuhan masih kacau. Masih banyak pertentangan, masih banyak ketidaksatuan. Sehingga membuat Kristus tidak bisa berkuasa atas tubuh semacam ini. Tidak bisa bertahta atas gereja semacam ini. Tubuh masih sibuk dengan perkara yang mati. Saudara-saudaraku, dan ini pun Tuhan tidak bisa menjadi kepala. Sebab itu saudara-saudaraku, 3 langkah ini harus kita jalani. Mulai dari disalut. Ini yang sekarang Tuhan sedang kerjakan kepada kita. Tuhan mau menyalut kita dengan emas itu. Kalau Tuhan sudah menyalut, Tuhan akan mengisi. Dan rasanya pekerjaan Tuhan ini semakin dekat rampungnya untuk ke tempat sempurna, ruangan maha suci. Itulah kerajaan 1000 tahun, suasana Firdaus tanpa setan, tanpa dosa. Mari kita mau baca sekarang ayat yang kedua. Ayat yang kedua. Jadi gereja Tuhan sudah disingkirkan dari malapetaka terakhir, ya. Ayat 1 itu gereja Tuhan sudah disingkirkan ke tempat perlindungannya. Sekarang ayat 2. Dan aku melihat sesuatu bagaikan lautan kaca bercampur api, dan di tepi lautan kaca itu berdiri orang-orang yang telah mengalahkan binatang itu. Ya, orang-orang yang telah menang. Orang mengalahkan binatang itu orang-orang yang menang. Ini tanda dari kehidupan sempurna nanti. Orang yang ada dalam pengharapan, sudah hidup dalam pengharapan. Tidak ada lagi musuh. Orang yang sudah mengalahkan binatang itu dan patungnya, ya, dan bilangan namanya, ya. Pada mereka ada kecapi Allah. Ya, pada mereka ada kecapi Allah. Dalam Fatsal 14, saudara-saudaraku, dalam Fatsal 14 ada kecapi yang dimainkan, ada kecapi yang berbunyi. Jadi pengalaman kita mengikut Tuhan itu kita bawa sampai di dalam kehidupan sempurna. Pengalaman mengikut Tuhan itu akan tetap menyertai kita sampai di dalam kerajaan Allah, dan di sana nanti merupakan suatu alat untuk memuliakan nama Tuhan. Kecapi ini gunanya hanya untuk memuliakan nama Tuhan. Setiap pengalaman kita dengan Tuhan yang baik, yang benar, yang berkenan kepada Allah, itu merupakan satu bunyi yang merdu di hadapan Allah. Suatu berita indah yang datang dari dunia ini ke dalam kerajaan surga di hadapan hadirat Tuhan. Sebetulnya di bumi ini tidak ada berita yang indah.
Di dunia ini berita, semua berita yang mengejutkan, menakutkan, mengerikan. Itu berita yang ada di dunia ini. Kalau tidak mengejutkan, kalau tidak mengerikan, dunia tidak memberikan berita. Hanya sesuatu yang mengerikan, mengejutkan, itu yang merupakan suatu berita yang malah diperjualbelikan dan mahal harganya. Coba lihat di perampatan-perampatan jalan, orang jual koran. Kalau ada berita yang tidak indah, yang tidak enak, itu yang paling diserbu orang. Itu berita di dunia ini. Tetapi satu-satunya berita, yang berita indah adalah bagaimana anak-anak Tuhan ikut Tuhan. Dengan benar, dengan jujur, dengan setia kepada Allah. Ini merupakan berita yang sampai di hadapan Allah, merupakan bunyi kecapi untuk memuliakan nama Tuhan. Itulah berita, saudara-saudaraku. Jadi kita ini adalah pembawa-pembawa berita indah untuk meramaikan kerajaan surga. Kerajaan surga tidak diramaikan dengan berita yang busuk, berita yang tidak indah. Tapi kerajaan surga dimuliakan dengan bunyi-bunyian kecapi yang dipetik, disertai dengan nyanyian baru. Itu adalah pengalaman-pengalaman anak-anak Tuhan mengikut Tuhan di dalam tanda kemenangan. Merupakan satu bunyi yang indah, yang menggairahkan hati untuk suka menyembah Allah. Haleluya. Ini yang ditunggu oleh Tuhan. Tuhan menyiapkan orang-orang semacam ini. Semoga kita semua ada di dalamnya. Berdirilah orang-orang yang telah mengalahkan binatang. Ini berita indah. Mengalahkan patung binatang. Ini berita indah. Mengalahkan bilangan nama binatang itu. Ini berita indah yang sedang dinanti-nantikan oleh Tuhan di dalam kerajaannya yang kekal. Sebab itu saudaraku, biarlah kita menggunakan waktu ini untuk mempersiapkan kehidupan kita menjadi suatu kehidupan yang berkenan di hadapan. Bagaimana kita bisa memiliki kecapi ini? Bagaimana kita bisa memiliki kecapi ini? Sebab dikatakan di sini orang-orang telah mengalahkan patung binatang, mengalahkan binatang, mengalahkan patungnya dan bilangan namanya. Mereka ada kecapi Allah. Ada alat untuk memuliakan nama Allah. Ada kecapi Allah di tangannya. Bagaimana kita bisa memiliki kecapi ini, yang bisa memperdengarkan bunyi yang berkenan kepada Allah? Kita baca dulu saudara-saudaraku dalam Wahyu 14. Wahyu 14 ayat 2. Wahyu 14 ayat 2. Dan aku mendengar suatu suara dari langit bagaikan desau air bah, Ya. dan bagaikan deru guruh yang dahsyat. Ya. Dan suara yang kudengar itu seperti bunyi pemain-pemain kecapi yang memetik kecapinya. Iya, yang memetik kecapinya. Saudara-saudaraku, sebenarnya kita mengikut Tuhan ini seperti orang yang sedang memetik kecapi. Kecapi ini ya semacam hitar, memang beberapa senarnya, beberapa talinya, tapi tali itu berbunyi dalam bunyi yang yang sangat indah, saling memperindah. Jadi tidak ada yang false. Tidak ada yang false. False sedikit saja tidak merdu. Jadi tali-tali itu berada dalam stelnya yang betul untuk mengeluarkan bunyi yang tidak false. Tidak bisa mengeluarkan suara false. Itu kecapi Allah. Kecapi manusia aja tidak mau false, apalagi kalau kecapinya Allah.
apa yang keluar dari mulut kita ini sesuatu yang indah atau sesuatu yang false, itu di suatu waktu nanti akan dipertanggungjawabkan. Sebab itu, saudara-saudaraku, apa yang kita alami ini, jangan ada satu yang false. Artinya tidak sesuai dengan ukuran firman, tidak sesuai dengan bunyi firman. Itu patokan dalam menyetel suara ini, saudara-saudaraku, ada ukurannya. Itulah firman Allah. Coba kita membaca di dalam surat 1 Korintus. Surat 1 Korintus. Surat 1 Korintus. Pasal yang ke-14. Surat 1 Korintus pasal yang ke-14. Kita membaca ayat yang ke-4. Ya, ayat yang ke-4. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri. Ya, terus. Tetapi siapa yang bernubuat, ia membangun jemaat. Ya, terus. Aku suka supaya kamu semua berkata-kata dengan bahasa roh, Ya. tetapi lebih daripada itu supaya kamu bernubuat. Sebab orang yang bernubuat lebih berharga daripada orang yang berkata-kata dengan bahasa roh, kecuali kalau orang itu juga menafsirkannya sehingga jemaat dapat dibangun. Ya, bernubuat di sini artinya berbicara firman Allah. Jadi bukan nubuat yang dibuat-buat. Banyak sekarang beredar di dalam sidang jemaat, bukan nubuat, tetapi orang berbicara menurut keinginannya sendiri. Itu bukan nubuat. Nubuat yang terbesar adalah pembukaan firman. Itu nubuat yang terbesar. Suatu pembukaan rahasia firman artinya menyampaikan firman, menerangkan firman dengan ayat-ayat di dalam firman itu sendiri. Dalam ayat yang lain menerangkan ayat-ayat yang ada di dalam Alkitab ini. Itu pembukaan firman, itu nubuat yang terbesar. Saudara-saudara, kita berkata-kata tidak dari diri kita sendiri, tetapi berkata-kata tentang firman Allah. Ini kehidupan kita, kehidupan manusia baru yang diizinkan oleh Tuhan nanti berada di dalam kerajaan surga. Efesus pasal yang keempat. Efesus pasal yang keempat. Mari kita baca dalam surat Efesus pasal yang keempat. Ini tentang bunyi, tentang perkataan, bunyi kecapi, bunyi kecapi Allah. Efesus pasal 4. Kita baca ayat pasal 4 ayat yang ke-25. Ayat 24 lebih dahulu dan 25. Dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Ya, kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. 25 ya. Karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Ya, kita adalah sesama anggotanya. Terus? Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa, janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Ya, ayat 29. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya
beroleh kasih karunia. Ya, sekarang Fatsal yang kelima. Fatsal yang kelima. Ayat yang ke-20 ini bunyi-bunyi kecapi Allah, ya. Benar, saudara-saudaraku, sesuai dengan firman, memuji memuliakan Allah. Ayat 20, ayat 19. Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, Iya, kidung puji-pujian, Iya. dan nyanyian rohani. iya. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap Ini hati. bunyi-bunyi kecapi. 20. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Ya, banyak ayat-ayat dalam Alkitab ini mengajarkan bagaimana kita menggunakan mulut kita ini, menggunakan lidah kita untuk bisa mengeluarkan bunyi bagaikan kecapi Allah. Kalau lebih banyak kita membaca firman Allah, lebih banyak kita mengerti, lebih banyak kita mengetahui apa yang harus kita ucapkan. Dalam Matius pasal 12 ini pelajaran yang diucapkan oleh Yesus Kristus sendiri. Bagaimana kita harusnya menggunakan perkataan ini. Injil Matius pasal yang ke-12. Ayat yang ke-36 dan 37. Ayat 36 dan 37. Tetapi aku berkata kepadamu, Ya, aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. ya, setiap perkataan sia-sia. Ini perkataan yang bernada sumbang, bernada fals, memfitnah orang. Ini perkataan sia-sia. Memfitnah orang, menghakimi orang. Menghakimi ini banyak kali dimulai dari melihat, mendengar, dan tanpa keadilan langsung kita memutuskan suatu penghakiman untuk menghukum seseorang dalam perkataan. Ini termasuk bunyi yang fals. Kata sia-sia, perkataan sia-sia termasuk dusta, menyembunyikan dosa. Itu perkataan-perkataan sia-sia. Itu harus dipertanggungjawabkan. Tidak ada yang tidak dipertanggungjawabkan, harus dipertanggungjawabkan. Setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Saudara-saudaraku, banyak kali kita menghakimi si A, si B. Tapi kalau kita menghakimi atau memfitnah orang suci, mereka itu tidak membela diri. Orang-orang suci itu biasanya menjaga dirinya. Kalau mereka difitnah, mereka dihakimi, mereka tidak membuka mulutnya. Seperti waktu Yesus berada di hadapan pengadilan yang tidak adil. Dia hanya berbicara pada saat yang tepat dan banyak pertanyaan yang dia tidak jawab. Merupakan fitnaan, merupakan dengki, sakit hati, dia tidak jawab. Begitu banyaknya orang-orang suci yang difitnah dia diam. Tapi bukan berarti kita harus terus-menerus berbuat demikian. Sebab semakin banyak perkataan yang diucapkan sia-sia, semakin berat pertanggungan jawab pada hari penghakiman. Harus dipertanggungjawabkan pada hari penghakiman. Sebab itu lebih baik kita memuji Tuhan. Dan kalau tidak memuji Tuhan, jangan bicara yang tidak baik. Lebih baik kita berdiam diri, biar Tuhan yang menggerakkan hati kita untuk bisa memuji Tuhan. Memetik kecapi Allah untuk merupakan suara kemenangan. Kecapi Allah merupakan suara kemenangan. Daripada kita ngomong yang tidak benar,
daripada kita memfitnah orang dengan kata-kata yang tidak betul, daripada kita menghakimi dan sebagainya, yang nanti hanya untuk memperberat tanggung jawab di hari penghakiman. Ayat 17. Dengarkan ayat Karena 17. Menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan. Menurut ucapan engkau akan dibenarkan. Ucapan mana yang bisa membenarkan kita? Ucapan mengaku dosa kita kepada Tuhan. Ini ucapan yang bisa membenarkan kita. Ucapan kita mengaku dosa, apalagi sudah mendengar firman yang menunjuk dosa kita. Tuhan merindukan ada bunyi kecapi Allah dari bumi ini, yaitu suara pengakuan kita kepada Tuhan. Itu bunyi kecapi Allah yang dinantikan oleh Tuhan saat Ia berfirman dari surga. Saat Ia menyampaikan firman Allah, biar ada satu pantulan suara itu dari bumi, merupakan bunyi kecapi yang dipetik orang yang menang. Menang atas setan. Setan itu mengajar manusia sesudah berbuat dosa langsung menyembunyikan dosa, langsung lari dari hadapan Tuhan. Tapi kalau dia dapat mengalahkan setan ini, dia akan mengaku, Tuhan, aku sudah berbuat dosa. Dia mengaku sejujur-jujurnya di hadapan Tuhan. Suara ini, suara pengakuan kepada Tuhan ini, itu merupakan bunyi kecapi Allah yang berbunyi sampai di hadirat Tuhan. Kepada setiap anak-anak Tuhan, Tuhan izinkan untuk memiliki kecapi ini dan memetiknya. Saudara-saudaraku, suatu bunyi yang mengagungkan, memuliakan nama Tuhan. Dia dibenarkan. Orang ini dibenarkan. Sebab ia menyesal, ia mengaku dosanya. Kecapi berbunyi dari hidupnya. Dia memuliakan Allah. Suatu nyanyian Musa, nyanyian anak domba. Itu juga nyanyian orang yang berada di tepi laut kaca ini. Saudara-saudaraku, nyanyian kita sekalian mengaku. Musa waktu dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi seorang hamba Tuhan, dia menolak. Dia tidak mau. Sampai 6 kali dia menolak. Sampai 6 kali dia tidak menerima pengutusan Tuhan. Dan itu bagi Tuhan suatu hal yang tidak baik. Tetapi kemudian Musa menyadari dan dia sujud menyembah Allah 8 kali. Lebih banyak dari penyangkalannya. Dia menyembah Allah 8 kali. Tuhan percayakan dia untuk berkemenangan dan bisa menyampaikan suatu nyanyian. Nyanyian dalam ayat ini disebutkan nyanyian Musa. Nyanyian yang berkemenangan. Itu sama dengan nyanyian anak domba Allah. Nyanyian anak domba Allah dalam kesempatan berikut akan kita dengar banyak nanti. Nyanyian anak domba Allah yang menang atas setan. Di atas kayu salib dia menyanyi, dia menang atas setan. Saudara, itu nyanyian kemenangan. Kemudian dia menyanyi lagi, dia katakan semua sudah selesai. Dia membaharui orang-orang yang percaya. Untuk membawa manusia masuk ke dalam kerajaan surga, dia menyampaikan suara, semua sudah selesai. Apa yang selesai? Semua sudah menjadi baru. Tidak ada lagi perkara yang lama. Ini nyanyian indah bagi Tuhan. Dan satu waktu nyanyian lagi akan mengatakan, sudah terlaksana. Sudah terlaksana. Apa yang terlaksana? Penghukuman atas manusia berdosa. Sebab Tuhan menuntut itu. Manusia berdosa ini harus mengalami hukuman secara adil. Adilnya sebab apa? Sebab sesungguhnya manusia ini Tuhan mau ampuni. Sesungguhnya manusia ini Tuhan mau ampuni. Sesungguhnya manusia di bumi ini mendapat kesempatan untuk menerima kemurahan Allah. Tapi begitu banyak orang menolak kemurahan Allah. Penolakan pada kemurahan Allah ini, saudara-saudaraku, tidak akan begitu saja. Tidak habis perkara. Aku tidak mau terima kemurahan bukan berarti habis perkara.
di suatu waktu kita harus berhadapan dengan Tuhan. Mempertanggungjawabkan, bukan soal dosa. Sebab dosa ini sudah ditanggung oleh Tuhan. Tuhan sudah mati di atas kayu salib untuk menebus dosa kita, supaya kita manusia berdosa ini menerima rahmat, kasih karunia Allah, kemurahan Allah untuk dibenarkan. Tapi kita menolak itu, menolak kemurahan Allah, menolak kemurahan Allah. Inilah yang nanti harus dipertanggungjawabkan, dan Tuhan akan menghukum dengan adilnya, sangat adil. Dia akan tampil seperti seorang hakim yang maha adil, menghukum orang yang menolak kemurahan Allah. Jadi ini yang kita harus jaga di hari-hari ini, saudara-saudaraku. Begitu mendapat kemurahan Allah, pelihara kemurahan Allah dalam kepercayaannya, mempercayakan kita sesuatu. Itu kemurahan Allah, jangan sampai disia-siakan. Kemurahan Allah yang diberikan oleh Tuhan kepada kita, jangan dilewatkan begitu saja. Tuhan kasih kita kesempatan, kemampuan, kebisaan untuk memuliakan nama Allah. Tapi kalau kita lewatkan ini, seringkali kita pikir ini bukan dosa. Tetapi saudara-saudaraku, pagi hari ini kita mendengar itu kemurahan Allah yang tidak boleh ditolak. Sebab menolak kemurahan Allah itu satu hal yang juga harus dipertanggungjawabkan kepada Tuhan. Di sini, karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Ini bunyi kecapi. Ini bunyi kecapi yang harus dibunyikan di hadapan Tuhan. Sudah terlalu banyak kita mengeluarkan suara-suara sumbang, suara fals di hadapan Tuhan saat kita belum menemukan Dia, saat kita belum mengetahui kemurahannya. Tapi begitu kita mengetahui kasih sayang dan kemurahannya, marilah kita sekarang menggunakan suara kita ini untuk memuji Tuhan, untuk bersaksi, untuk memuliakan Allah dalam kehidupan kita sekalian. Kita berbicara perkataan-perkataan yang mempunyai arti, bukan perkataan sia-sia. Perkataan yang mempunyai arti, perkataan yang membawa berkat, perkataan yang memuliakan Tuhan. Saudara-saudaraku, mari kita akan masing-masing periksa dari mana, bagaimana kita bisa berkata-kata demikian. Kita kembali dalam dalam kitab Wahyu tadi, pasal yang ke-15. Aku melihat sesuatu bagaikan lautan kaca bercampur api. Lautan kaca bercampur api. Lautan ini tidak akan pernah kita menemukan dalam bentuknya secara alamiah di bumi ini. Lautan kaca bercampur api. Sebab ini memang sesuatu yang ada di dalam kerajaan surga. Sebagaikan lautan kaca bercampur api dalam Wahyu pasal 4. Wahyu pasal 4 kita baca di sana. Dalam Wahyu pasal yang keempat. Wahyu pasal 4. Kita baca ayat yang ke-6. Dan di hadapan tahta itu ada lautan kaca bagaikan kristal. Di tengah-tengah tahta itu dan di sekelilingnya ada 4 makhluk penuh dengan mata, di sebelah muka dan di sebelah belakang. Ya, ini lautan kaca ada di dalam kerajaan surga. Musa melihat lautan kaca ini. Nabi Musa melihat lautan ini waktu ia berada di atas bukit. Selama 40 hari dia berada di atas bukit. Tuhan menunjukkan lautan ini bagi dia. Dan Tuhan memerintahkan
buatlah sebuah bejana dari tembaga. Tolong. Sebuah bejana dari tembaga. Buatlah suatu bejana dari tembaga untuk ditaruh di dalam tabernakel, tepatnya di halaman tabernakel antara pintu kemah dan mezbah korban bakaran. Ini yang diperintahkan oleh Tuhan. Di surga ada lautan kaca, tapi dalam tabernakel zaman Musa ada bejana pembasuhan. Saudara-saudaraku, ini mempunyai arti. Ini sesuatu yang sangat mempunyai arti. Sebagaimana tadi kita mendengarkan bahwa tempat di sekitar laut kaca ini tidak akan pernah sepi. Demikian saudara-saudaraku, kita memulaikan hidup kita di bumi ini untuk bisa mencapai kehidupan di tepi laut kaca bercampur api itu. Sesungguhnya langkahnya dimulai dari atas muka bumi ini, sebab Tuhan turunkan itu. Tuhan tunjukkan kepada Musa sebuah alat yang harus dibangun, namanya bejana pembasuhan. Dalam Keluaran pasal 30. Keluaran pasal yang ke-30. Dalam Keluaran pasal yang ke-30. Keluaran pasal 30. Bejana pembasuhan ini disampaikan oleh Tuhan bersama dengan alat-alat tabernakel yang lain yang mempunyai arti doa dan penyembahan. Pasal 30. Pasal yang ke-30. Keluaran pasal yang ke-30 ini pasal penyembahan. Di situ ada mezbah pembakaran ukupan, itu mezbah dupa. Tolong. Ya. Mezbah dupa ini pembakaran ukupan. Ini doa penyembahan kita. Di dalam pasal ini ada persembahan khusus, tebusan uang, tebusan jiwa. Ini juga penyembahan. Di dalam pasal ini ada minyak urapan kudus. Minyak urapan kudus ini bicara tentang Roh El Kudus. Minyak urapan kudus ayat 22 sampai 30. Ini juga bicara tentang penyembahan. Kalau kita dalam urapan kita menyembah Allah, ini bau yang harum di hadapan Tuhan. Di dalam pasal ini juga ada ukupan yang kudus, itulah dupa sendiri. Pasal 30 ini pasal tentang penyembahan. Di dalamnya ada bahagian ayat 17 sampai 21 bejana pembasuhan. Jadi bejana pembasuhan di zaman Israel itu bejana pembasuhan untuk membasuh kaki dan tangan sebelum melayani pelayanan. Setiap imam yang masuk di dalam tabernakel untuk melayani Tuhan lebih dahulu harus ke bejana pembasuhan tabernakel. Jadi caranya imam masuk di dalam tabernakel, coba ikutkan, masuk lewat pintu gerbang, ya, dia langsung ke bejana pembasuhan. Jadi sebelum melayani Tuhan, dia harus lebih dahulu ke bejana pembasuhan untuk membasuh kaki dan tangannya. Ini saudara baca dalam Keluaran 30 ini ayat 17 sampai dengan ayat yang ke-21. Kemudian ia pergi ke mezbah korban. Iya.
ke mezbah korban untuk mengambil darah. Dan dengan darah ini imam itu akan masuk ke dalam ruangan suci, melayani pelayanan di sana. Dan untuk imam besar sekali setahun masuk dalam ruangan maha suci untuk mengerjakan pelayanan pendamaian. Jadi itulah jalan dari seorang imam. Mulai dengan baptisan air. Mulai dengan baptisan air. Semua yang sudah percaya bertobat dibaptiskan air sebelum masuk dalam pelayanan imam-imam. Dia dalam baptisan air. Sebab dia nanti akan menyampaikan bunyi kecapi. Bunyi kecapi yang merdu di hadapan Allah. Zaman kita baca dalam ayat pasal 30 ini lebih dahulu. Ayat 21. Ayat 21. Ayat 21. Keluaran 30 ayat 21. Haruslah mereka membasuh tangan dan kaki mereka, supaya mereka jangan mati. Ya, jadi perlu ini saudaraku, perlu seorang imam itu masuk mencuci kaki dan tangannya di bejana pembasuhan. Perlu mengalami baptisan air yang benar. Sebelum ia melayani dikatakan supaya ia jangan mati. Buat kita sekarang supaya pelayanan itu jangan kandas di tengah jalan. Supaya pelayanan itu jangan menghasilkan suatu yang tidak merdu, yang tidak indah, yang gugur. Tapi hidup, pelayanan itu hidup. Ibadah itu hidup, mengikut Tuhan itu ada tanda-tanda dia hidup. Pengikutannya kepada Tuhan maju. Ada tanda-tanda kehidupan. Sebab mulainya dari membasuh kaki dan tangan. Baptisan air. Terus? Itulah yang harus menjadi ketetapan bagi mereka untuk selama-lamanya. Ya. Bagi dia dan bagi keturunannya turun-temurun. Iya, bagi keturunannya turun-temurun. Jadi tentang membasuh kaki tangan. Ini bicara tentang baptisan air ini merupakan suatu hukum yang berlaku turun-temurun sampai selama-lamanya. Saudara-saudaraku, Wahyu pasal 15 itu peningkatan dari bejana pembasuhan. Wahyu 15 peningkatan dari bejana pembasuhan. Saudara-saudaraku, memang di dalam Alkitab, coba tolong tabernakel tadi. Ya. Segala sesuatu alat dalam tabernakel ini itu meningkat ke tabut perjanjian. Semua alat. Saudara, saya kasih contoh 2 alat di halaman mezbah korban bakaran. Ia meningkat ke dalam ruangan maha suci dalam bentuk 2 kali merupakan 7 percikan darah di muka tabut. 7 percikan darah. Itu peningkatannya. Bejana pembasuhan meningkat menjadi tabut, peti dari tabut perjanjian. Jadi orang yang sampai menjadi tabut perjanjian ini mulainya dari baptisan air. Orang yang berada di tepi laut kaca ini mulainya dari baptisan airnya yang benar. Sebab itu Tuhan utus seorang yang paling besar yang pernah dilahirkan manusia. Orang yang paling besar itulah Yohanes Pembaptis. Untuk memberitakan berita tentang baptisan air ini. Sebab memang ini perkara yang besar yang harus dipelihara turun-temurun. Kalau kita mau nanti berada di tepi laut kaca bercampur api itu, jalannya lewat baptisan air itu. Yesus adalah jalan, kebenaran,
dan hidup. Dia menunjukkan kepada kita dalam Injil Matius pasal yang ketiga. Dia menunjukkan kepada kita bagaimana ia sebelum melayani lebih dahulu dia datang pada Yohanes Pembaptis untuk dibaptis. Dalam ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-17 Yesus dibaptis. Yesus dibaptis. Baru pasal 4 Yesus mulai masuk dalam pelayanan dengan lebih dahulu mengalahkan setan dengan kekuatan taat dan dengar-dengarannya pada perintah Allah, yaitu melakukan seluruh kehendak Allah, seluruh kebenaran. Itu dalam ayat yang ke-15 dibaca. Ayat 15 kita baca. Lalu Yesus menjawab, katanya kepadanya, biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah. Dan Yohanes pun menurutinya. Ya, Yohanes pun menuruti. Ini perkataan inti dari baptisan air. Menggenapkan segala kehendak Allah, menggenapkan segala kebenaran dan dengar-dengaran. Ini permulaan Tuhan menetapkan seseorang untuk bisa menang. Siapa yang bisa menang? Siapa yang bisa mengalahkan setan? Saudara-saudaraku, dialah orang yang taat pada perintah Allah, yang dengar-dengaran pada perintah Allah. Seperti Yesus, dia mengalahkan setan yang datang menggoda dia. Saudara-saudaraku, suatu cobaan yang sangat berat, suatu percobaan yang begitu berat, saudara-saudaraku. Seorang lapar ditawari dengan makanan. Itu banyak orang tidak bisa menang dalam keadaan lapar, dalam keadaan membutuhkan sesuatu. Dia mau ambil apa saja. Dia mau ambil apa saja. Saudara-saudaraku. Jadi kita lihat di sini, saudaraku, bagaimana Yesus menang dalam ayat 1 sampai dengan ayat 11. Yesus menang dengan kekuatan mana? Dengan kekuatan dia taat. Dia dengar-dengaran pada perintah Allah. Dia taat, dia dengar-dengaran pada perintah Allah. Dalam menghadapi percobaan yang lebih tinggi di Taman Getsemani, di mana apa yang diuji oleh Tuhan adalah mengikut kehendak Allah atau kehendaknya sendiri. Kalau tadi hanya soal kebutuhan hidup manusia ini, soal makan, soal kedudukan, dan soal-soal yang lain, Tuhan sudah menang. Tapi pada percobaan yang lebih tinggi, saudara-saudaraku, di Taman Getsemani, soal apa kehendak daging atau kehendak Tuhan. Ini percobaan semakin berat. Ini percobaan yang akan dihadapi oleh gereja Tuhan akhir zaman. Dan saya katakan percobaan ini merupakan ujian. Yesus menghadapi itu. Dan dia berkata, Tuhan, kalau boleh cawan ini liwat. Tapi dalam hal ini, langsung dia pada poin yang penting. Bukan kehendakku. Dia mengalahkan kehendaknya sendiri. Dia menang atas daging. Bukan kehendak, tapi kehendakmu yang jadi. Saat itu, saudara-saudaraku, Tuhan menolong dia. Tuhan berkemurahan menolong dia. Dia tidak menjadi kalah, tapi dia menang. Sebab di sini dalam pasal 4 ini, dalam Injil Matius pasal 4, kalau iblis kalah, coba baca ayat 11. Ayat yang ke-11. Lalu iblis meninggalkan dia, dan lihatlah malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Iya, ini ayat 11 penting sekali, saudaraku. Ayat 11 ini bagi kita dalam menghadapi percobaan ini penting sekali. Ketaatan kita kepada kebenaran firman. Kalau baptisan kita benar untuk melakukan kehendak Allah, untuk melakukan segala kebenaran, dengar-dengaran kepada Allah,
Tuhan memberikan kita kekuatan, kemampuan. Asal kita mau berperang, kita menang. Dan kita lihat di sini, iblis itu kalah. Dan malaikat melayani Tuhan. Ini dalam percobaan menghadapi yang menyangkut kebutuhan hidup ini. Yang menyangkut kebutuhan hidup kita. Ini banyak kali kita cenderung untuk tidak menerima datangnya malaikat melayani kehidupan, melayani kebutuhan kita. Sebab kita cenderung untuk mengikutkan bujukan rayuan dari setan. Setan lebih dahulu muncul dengan rayuannya, seolah-olah menolong kita. Waktu lapar kasih makanan, membawa kita di tempat yang tinggi, bahkan mau memberikan seluruh dunia yang sebenarnya semua itu hanya tipuan. Pelayanan dari setan kepada Yesus, semua itu hanya tipuan. Tetapi karena Yesus berada dalam kehendak Allah, dia bisa melihat tipuan-tipuan setan itu. Dan Tuhan sudah memberikan dia kekuatan. Dan begitu dia menang, malaikat datang melayani Yesus. Di sini banyak kali kekalahan kita. Tidak sabaran menanti pelayanan malaikat dalam kehidupan kita. Malaikat datang melayani kita. Ini pelayanan yang benar. Dan akan menghasilkan suatu ucapan syukur kepada Allah. Suatu nyanyian yang akan naik di hadapan hadirat Allah. Bagaikan bunyi kecapi Allah yang begitu merdu. Yesus mulai membunyikan bunyi kecapi Allah. Nyanyian anak domba. Dia mulai nyanyikan. Nyanyian ketaatan. Nyanyian dengar-dengaran. Di atas kayu salib. Saudaraku, di dalam kita lihat dalam Injil Markus. Injil Markus. Atau kita baca dalam Injil Lukas, ya. Injil Lukas. Kita baca dalam Injil Lukas. Injil Lukas pasal yang ke-22. Injil Lukas pasal yang ke-22. Ini kejadian di Taman Getsemani. Injil Lukas 22, kita baca ayat 42 dan 43. Ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku, tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu-lah yang terjadi. Ya, di sini kita lihat soal kehendak dalam baptisan air melakukan kehendak Allah. Dia lulus. Sekarang ujian lebih meningkat. Sekarang lagi soal kehendak Allah. Mau kehendak daging atau kehendak Allah? Yesus menyerahkan diri. Ayat 43. Maka seorang malaikat dari langit, maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya, ya, untuk memberi kekuatan kepadanya. Coba sudah lihat di sini, saudara. Dalam percobaan seberat apapun juga, menyangkut kebutuhan kita, malaikat siap melayani kita. Dalam menghadapi tantangan yang hebat sekalipun, saudaraku, antara hidup dan mati, malaikat Tuhan, saudara-saudaraku, kuasa dari Allah, tetap siap untuk memberi kekuatan. Banyak kali mungkin ayat ini kita lewati begitu saja. Seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. Inilah orang yang ada kecapi Allah. Yesus sebagai seorang pemenang. Sebab dia tidak berpegang pada kehendaknya sendiri, tetapi kepada kehendak Allah. Ia sudah melakukan kehendak Allah. Ia tetap berpegang pada kehendak Allah sampai pada akhirnya. Banyak kali kita sudah memulaikan
melakukan kehendak Allah, tapi tidak teguh setia berpegang pada kehendak Allah. Di suatu godaan, di suatu tantangan, di suatu ancaman, kita menjadi lemah, kita lepaskan kehendak Allah dan ikutkan kehendak kita. Di saat itu tidak ada bunyi kecapi, tanda kemenangan naik di hadapan Allah. Anak domba Allah menyanyikan nyanyian disertai bunyi kecapi oleh sebab ia menang, ia melakukan, ia taat dengar-dengaran. Saudara-saudaraku, sebab dia dibela, dia ada backing yang kuat, itulah Tuhan sendiri. Bapa di surga tetap menyertai dia. Dia mengutus malaikatnya melayani kebutuhannya. Dia mengutus malaikatnya untuk memberi kekuatan dalam peperangan melawan daging ini. Dan akhirnya dia menang di atas kayu salib. Saudara-saudaraku, kita lihat di atas kayu salib dalam Injil Yohanes pasal 19. Injil Yohanes pasal 19. Injil Yohanes pasal 19. Ayat 30. Injil Yohanes 19 ayat 30. Sesudah Yesus meminum cawan asam itu, berkatalah ia, cawan anggur asam, minum sesudah anggur. Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Ya, sampai pada nyawanya dia serahkan kepada Tuhan. Ini puncak kemenangan. Ini puncak kemenangan dari Yesus. Sampai di atas kayu salib. Jadi mulai dari baptisan air, dalam percobaan, sampai di atas kayu salib, Yesus ditandai dengan kemenangan. Itu sebabnya Wahyu pasal 15, nyanyian dia, nyanyian anak domba yang tersembelih bagi kita umat manusia ini, itu dinyanyikan kembali. Nyanyian kemenangan. Nyanyian kemenangan. Dalam Filipi pasal 2, Rasul Paulus, dalam Filipi pasal 2, Rasul Paulus mengulangi ini. Rasul Paulus menyebut demikian. Filipi pasal 2 ayat yang ke-8. Filipi pasal 2 ayat yang ke-8. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan diri dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Ya, inilah ringkasan langkah-langkah pengikutan Tuhan yang saya tadi katakan. Sebagai manusia, dalam baptisan air, dalam percobaan, sampai dia menyerahkan seluruh hidupnya kepada Tuhan di kayu salib. Dia benar. Dia ada bunyi, dia ada nyanyian. Nyanyian kemenangan. Saudara-saudaraku, kita baca ayat 9. Kita baca ayat 9. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia. Ya, Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Memberikan dia nama di atas segala nama. 10. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit. Nama di atas segala nama itu adalah Yesus. Disebut di situ. Nama di atas segala nama itulah Yesus. Itulah namanya Tuhan kita yang disebut dalam Alkitab. Dalam perjanjian lama nama ini tidak disebutkan jelas. Nama Tuhan itu tidak disebutkan jelas. Hanya disebut Allah Ibrahim, Allah Yakub, Allah Ishak. Kemudian dalam pengaruh kuasa penciptaannya aku ada yang aku ada. Dan berbagai-bagai tidak disebutkan namanya. Tapi dalam perjanjian baru waktu Yesus datang menjadi manusia, nama itu disebutkan. Namanya itulah Yesus. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut. Perkataan bertekuk lutut itu artinya kalah. Di dalam nama Yesus bertekuk lutut. Di dalam nama Yesus kalah segala yang ada di langit. Apa yang ada di langit? Dalam Wahyu 12, yang ada di langit itu ular naga merah padam. Itu setan. Kalah dalam nama Yesus.
segala yang ada di atas bumi, binatang buas yang keluar dari bumi, itulah nabi palsu, pengajaran sesat. Kalah kalau kita memegang nama Yesus. Itu artinya kita mengikut Yesus dalam penyerahan sepenuh, taat, setia. Kita menang atas segala yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Apa yang ada di bawah bumi? Di dalam air. Istilah di bawah bumi dalam Alkitab disebut selalu di bawah bumi, di dalam air. Itu bicara tentang antikris. Binatang yang keluar dari air itu antikris. 3 oknum setan dalam satu pribadi. Setan itu sendiri, antikris, nabi palsu. Ini dia mau melawan kepada Allah Bapa, Sang Putra dan Roh Kudus. Bagi setan ada Tritunggalnya, Trinitasnya. Setan, nabi antikris, nabi palsu. Ini dikalahkan dengan nama di atas segala nama. Tuhan Yesus Kristus, Allah Bapa dan Anak dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Ini yang kita terima waktu baptisan air. Ini yang kita terima waktu baptisan air. Baptisan air itu penting, permulaan untuk dengar-dengaran. Di zaman gereja Tuhan, bejana pembasuhan sudah diajarkan oleh Yohanes Membaptis dalam bentuk baptisan air. Supaya kita dibaptiskan. Supaya kita dibaptiskan air. Sebagai tanda dengar-dengaran. Untuk apa kita dalam baptisan air? Untuk menerima nama di atas segala nama. Itu sebabnya dalam baptisan air, penyebutan nama ini penting sekali. Kita tidak hanya dibaptis dalam nama Allah Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Belum ada nama itu. Belum menyebut nama. Dalam nama Allah Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Tuhan Yesus Kristus. Itu kita temukan dalam Kisah Rasul. Dalam Kisah Rasul jelas. Murid-murid yang menerima perintah Tuhan, pergilah kamu, jadikan segala bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Allah Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Tidak pernah mereka membaptiskan nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Tidak pernah. Saudara boleh baca berulang-ulang kali. Kalau saudara kurang puas 1 kali membaca, ulangi 2 kali membaca. Dalam Kisah Rasul tidak pernah murid-murid membaptis hanya dalam nama Allah Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Selalu dalam nama Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Yesus Kristus. Ini nama. Dan bagi kita gereja Tuhan di hari-hari ini, kita kembali dalam baptisan yang benar untuk menerima nama ini. Nama di atas segala nama. Untuk apa nama ini? Untuk mengalahkan setan. Seperti Yesus sudah mengalahkan setan di padang belantara. Yesus sudah mengalahkan setan di taman Getsemani. Yesus sudah mengalahkan setan di atas kayu salib. Begitu juga Tuhan berikan kita kemampuan untuk mengalahkan pekerjaan setan itu dalam kehidupan kita sekalian. Tuhan memberikan kita nama di atas segala nama untuk mengalahkan ini binatang-binatang ini. Binatang buas di langit. Itulah naga merah padang. Binatang buas yang keluar dari bumi, itulah nabi palsu. Binatang buas yang keluar dari bawah bumi, dari laut, itulah antikris. Dalam ayat yang ke-11, coba sudah lihat. Kalau setan ini dikalahkan, kalau setan ini dikalahkan, lidah kita ini bagaikan kecapi yang akan berbunyi. Dia akan berbunyi-bunyi yang indah. Kalau setan itu tidak dikalahkan, kecapi ini mungkin tidak berbunyi. Lidah ini tidak akan mengeluarkan suatu suara yang membawa kita kepada kemenangan.
Tetapi kalau setan sudah dikalahkan, baru ayat 11 disebutkan, dan segala lidah mengaku. Lidah mengaku, lidah mana saja mengaku. Terus, Yesus Kristus adalah Tuhan. Yesus Kristus adalah Tuhan. Yesus Kristus adalah Tuhan. Tuhan yang disebut dalam perjanjian lama, Tuhan yang disebut dalam perjanjian baru, Tuhan yang ada sampai selama-lamanya. Yesus Kristus adalah Tuhan. Bagi kemuliaan Allah Bapa. Ini bunyi kecapi. Ini yang ada di tepi laut kaca bercampur api. Nyanyian anak domba. Haleluya. Suatu kemenangan. Sebab itu saudaraku, jangan ringankan baptisan air. Oh, itu tidak perlu apa lagi. Oh, itu baptisan air cuma lambang. Saya tidak pernah membaca dalam Alkitab bahwa baptisan air adalah lambang. Tidak pernah. Baptisan air ini adalah kuasa untuk menyelamatkan kita. Suatu doa dalam 1 Petrus pasal yang ketiga disebut suatu permohonan hati nurani yang baik kepada Allah. Dalam baptisan air kita mendapatkan suatu hati nurani yang baik kepada Allah. Dalam baptisan air suatu permohonan untuk mendapatkan hati nurani yang baik kepada Allah. Untuk apa hati nurani yang baik ini? Dalam 1 Yohanes pasal yang ketiga, dengan hati nurani yang baik kita bisa berdoa memohon apa saja kepada Allah, dan Tuhan akan menjawab. Sebab hati nurani kita baik. Hati nurani yang baik tidak mungkin akan meminta yang aneh-aneh untuk memenuhi keinginan daging. Tapi hati nurani yang baik, lewat lidah ini, dia akan berbunyi bagaikan kecapi Allah yang memuliakan nama Tuhan. Ini. Itu sebabnya bagi orang Farisi, ahli Taurat, termasuk Nikodemus, waktu dia datang kepada Tuhan, Tuhan bicara tentang baptisan air. Sebab apa? Sebab orang Farisi dan ahli Taurat ini, saudara-saudaraku, yang selalu menentang Yesus, yang selalu berbunyi false, yang berbunyi tidak benar terhadap Yesus. Ini Tuhan mau jadikan yang baik. Tetapi orang Farisi dan ahli Taurat ini selalu menolak untuk dibaptiskan. Dalam Lukas pasal 7, ini yang membuat saudara-saudaraku Tuhan menjadi marah. Injil Lukas pasal yang ke-7. Injil Lukas pasal yang ke-7. Ayat 28 sampai dengan ayat 30. Aku berkata kepadamu, di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan, tidak ada seorang pun yang lebih besar daripada Yohanes. Namun yang terkecil dalam kerajaan Allah lebih besar daripadanya. Ya. Jadi baptisan air ini berita besar, pengajaran besar. Sebab untuk memberitakan pengajaran baptisan air, Tuhan khusus mengutus orang terbesar dari antara manusia di bumi. Tuhan mengutus manusia yang terbesar, itulah Yohanes Pembaptis, untuk memberitakan tentang baptisan. Seandainya baptisan ini perkara kecil, tidak perlu mengutus orang terbesar. Dalam pengabaran Injil, saudara-saudaraku, dalam mengabarkan tentang baptisan air, ini suatu beban yang sangat berat. Dalam kesaksian tadi kita dengar, saudara yang tadi bersaksi, saya belum kenal sebelumnya, tapi dia sudah bersaksi. Ini pengalaman hamba-hamba Tuhan, bahwa orang boleh masuk gereja, tapi jangan dibaptis. Jangan dibaptis. Ini ditentang oleh daging. Boleh. Oh, kamu masuk gereja supaya kamu baik, bertobat, jadi orang baik. Tapi kalau bicara soal baptisan, oh jangan. Manusia tidak suka. Dari kesaksian tadi saudara dengar bagaimana tantangan manusia tentang baptisan air ini. Sebab dia tahu di dalam itu, saudara-saudaraku, ada suatu tanda kemenangan, permulaan untuk menang sampai kita bisa
duduk di tepi laut kaca itu. Dari situ mulainya. Kalau nikah kita berada dalam tanda pembaharuan, saudara-saudaraku, nikah kita akan menang. Sebab nikah ini digoda oleh 3 binatang ini. Dalam kitab Kejadian pasal 1, saudara-saudaraku, manusia diciptakan oleh Tuhan menurut peta dan teladan Allah untuk dapat mengalahkan binatang yang ada di udara, binatang yang ada di laut, binatang yang ada di bumi. Ini sumber percobaan yang akan menelanjangi gereja Tuhan, yang akan menelanjangi nikah-nikah manusia. Tapi Tuhan ajarkan kita meneladani Dia. Untuk apa meneladani Dia? Supaya kita ada kemampuan untuk mengalahkan segala percobaan yang ada datang mengganggu dan merusakkan nikah kita. Begitu kita kembali kepada teladan Dia, segala percobaan ini ditaklukkan. Bertekuk lutut, ditaklukkan, dan dari nikah itu akan keluar suara bagaikan kecapi Allah yang merdu. Itu sebabnya saudara-saudara, saya memberitahu kepada saudara-saudara untuk diketahui oleh semua orang bahwa nanti kalau saudara masuk dalam nikah, baptisan air saudara pasti saya akan tuntut. Bukan suatu aturan mengada-ada membuat saudara susah, tapi justru ini jalan. Kalau saya tutup ini, saya salah di hadapan Tuhan. Saya memberitahu ini, saudara-saudaraku, tidak untuk menambah-nambah aturan, tidak. Sebab memang manusia cenderung untuk meniadakan baptisan air di dalam hidupnya, di dalam nikahnya, di dalam usahanya. Ini kuasa Allah. Tuhan percayakan nama di atas segala nama untuk mengalahkan setan. Selain dari itu, dalam kitab Kejadian pasal 1, sesudah mengalahkan setan, disebutkan pohon, buah-buah pohon di taman ini boleh kamu makan buahnya. Ini namanya berkat. Kita dapat menikmati berkat yang sudah disiapkan oleh Tuhan. Bukan baru diberikan oleh Tuhan, tetapi sudah diberikan oleh Tuhan. Kita tinggal menikmatinya. Kalau kita ada kuasa untuk mengalahkan daging ini, setan ini, kita diberi kemampuan untuk menikmati berkat itu. Untuk menikmati berkat itu. Di zaman kita sekarang, zaman krisis, saudara-saudaraku. Ayo, bagaimana menikmati berkat dalam suasana lapar? Bagaimana menikmati rasa lapar itu? Bagaimana menikmati rasa miskin itu? Bagaimana menikmati rasa yang tidak enak itu, seperti yang disebutkan dalam Injil Matius pasal yang ke-5. Khotbah Tuhan Yesus di atas bukit. Segala sesuatu yang tidak masuk di akal pikiran daging ini, Tuhan bicara. Hanya orang yang bisa menang atas daging bisa mengerti bagaimana nikmatnya kalau lapar. Bagaimana nikmatnya orang miskin. Bagaimana nikmatnya orang yang dianiaya. Saudara-saudaraku, hanya orang yang menang atas daging. Kalau saudara baca di situ, saudara renungkan baik-baik. Daging tidak akan pernah mengatakan nikmat orang lapar, tidak ada. Nikmatnya orang miskin gak ada. Nikmatnya orang disiksa itu gak ada. Daging itu akan mengatakan tidak enak. Hanya kalau kita taat kepada perintah Allah, pada firman Allah, kita dikasih kekuatan untuk berdiri atas fondasi yang kuat. Akhir dari khotbah di atas bukit itu, satu rumah yang dibangun. Siapa yang menerima, siapa mendengar dan melakukan firman, dia diumpamakan bagikan rumah yang berdiri di atas batu karang, yang tidak akan pernah roboh sekalipun hujan deras turun, sekalipun angin kencang, sekalipun ada banjir, rumah itu akan tetap berdiri. Itulah kehidupan orang yang taat dan dengar-dengaran kepada Tuhan. Mulainya dari baptisan air.
Dalam Injil Lukas pasal 7, kita baca terus. Ayat 29. Seluruh orang banyak yang mendengar perkataannya, Ya. termasuk para pemungut cukai, orang berdosa, mengakui kebenaran Allah. Orang berdosa mengakui kebenaran Allah. Karena mereka telah memberi diri dibaptis oleh Yohanes. Mereka memberi diri dibaptis oleh Yohanes. Ayat 30. Tetapi ulangi. Tetapi ini suatu perkataannya mengandung arti suatu penyesalan. Kok sayang ya? Tetapi ulangi ayat 30. Tetapi orang Farisi dan ahli Taurat menolak maksud Allah terhadap diri mereka. Karena mereka tidak mau dibaptis oleh Yohanes. Tuhan menyesali orang yang menolak kehendak Tuhan untuk dibaptis. Tuhan tawarkan. Bahkan seringkali Tuhan, ya saya gunakan istilah ini tidak tepat, tapi memang tidak ada lagi istilah yang lain. Tuhan seperti memaksakan kita untuk dibaptis. Ini istilah bukan istilah yang tepat ya, tapi tidak ada lagi istilah dalam bahasa Indonesia. Mungkin dalam bahasa yang lain ada. Tetapi inilah maksudnya. Tuhan menawarkan. Bukan cuma menawarkan, tapi memaksakan supaya dibaptis. Ahli Taurat dan orang Farisi tidak menerima, menolak maksud Tuhan terhadap diri mereka. Tuhan maksudnya kita baik, kita dibaptis tapi baptis yang benar. Kita dibaptis, Tuhan maksudnya baik. Tuhan kasih contoh, seandainya baptisan itu tidak perlu, Tuhan tidak usah dibaptis. Dia tidak berdosa, dia benar, tapi dia menyediakan diri untuk dibaptis, menjadi contoh teladan bagaimana kita bisa ikut jalan kepada kemenangan itu. Ini manusia tidak suka. Sebab itu mari saudaraku, dalam nikah kita, dalam hidup kita secara pribadi, mengerti rencana Tuhan di dalam diri kita. Tuhan mempunyai rencana baik dalam diri kita. Tapi kita tidak suka, kita tidak mau. Pagi hari ini kita mendengar Tuhan menyesal melihat orang-orang yang menolak baptisan air, mengecilkan dan bahkan sampai meniadakan baptisan air. Tuhan sedih dengan sikap itu. Sebab di suatu waktu penyesalan akan datang, tapi tidak ada jalan keluar lagi. Sebab kita sudah menutup jalan yang Tuhan bukakan kepada kita. Kesempatan ini kesempatan indah bagi kita sekalian untuk menerima jalan masuk untuk mencapai hidup yang berkemenangan. Bagaikan saudara-saudaraku, bagaikan orang-orang yang berada di tepi laut kaca bercampur api. Masih banyak hal-hal yang akan saya terangkan menyangkut soal ini. Tapi tentunya waktu pada pagi hari ini tidak memungkinkan untuk saya menjelaskan kepada saudara. Jika Tuhan masih memberikan kita kesempatan dan waktu, pada kesempatan berikut saya akan lanjutkan sejauh mana Tuhan izinkan saya berbicara. Puji Tuhan. Kita bangkit berdiri, pelayan perjamuan suci saya undang segera tampil ke depan. Para pelayan perjamuan suci, nyanyian rohani 203. Mari kita bangkit berdiri, kita melakukan nyanyian ini. Kita akan menggunakan perjamuan suci pada pagi hari ini.
tangan, kita tundukkan kepala. Haleluya. Kita lakukan kor ini dalam bentuk doa. Ajarku mengerti. Dalam doa masing-masing mengucapkan kata-kata ini bagaikan doa yang dinaikkan kepada Tuhan. Ajarku mengerti segala rencana. Firman Tuhan sudah disampaikan. Sekarang apakah kita mengerti atau tidak? Inilah yang harus kita mohon, supaya Tuhan kasih pengertian bagi kita. Dalam nada penyembahan, orang Farisi ahli Taurat tidak mengerti rencana Allah untuk diri mereka. Dan Tuhan katakan, "Hai orang Farisi dan ahli Taurat, dari atas, ajarku mengerti." Biarlah ini doa seraya membawa hati kita, hati nurani kita disucikan oleh Tuhan. Orang Farisi tidak mencuri, tidak berzina, tidak apa, tapi mereka tidak mengerti rencana Allah atas diri mereka. Mereka menolak kehendak Allah dalam mereka. Mereka menolak kemurahan. Sekarang kita angkat tangan, naikkan bunyi kecapi ini. Ini bunyi kecapi. Pengakuan kita akan keagungan Tuhan merupakan bunyi kecapi yang dinantikan oleh Tuhan. Pengakuan ini berdering di dalam kerajaan surga bagaikan bunyi kecapi yang merdu. Haleluya. Kita mengagungkan Tuhan. Haleluya. Segalanya
haleluya. Bunyikan kecapi Allah yang ada pada kita. Haleluya. Untuk memuliakan Dia. Haleluya, haleluya. Sembahlah Dia, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Kita menyembah Dia. Oh, haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami akan menerima tubuh dan darah-Mu Tuhan. Dan setiap kali Engkau melayani kami dengan tubuh dan darah-Mu, kami diingatkan kembali akan ketaatan-Mu sampai mati di atas kayu salib. Perjamuan suci ini menjadi bukti bagi kami bahwa Engkau sudah melakukan rencana Allah, sudah melakukan menurut kehendak Allah, dan melakukannya dengan tidak salah. Dan sekarang kami akan mengambil bagian dalam langkah-langkah ini untuk kami juga sampai menyanyikan nyanyian baru, memetik kecapi Allah yang memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami bersuka cita pagi hari ini. Bapa, ampuni segala salah dosa kami, kelengahan, kelalaian kami selama ini. Izinkan kami mengulurkan tangan kami untuk mengambil tubuh dan darah-Mu yang memang kami butuhkan dalam hidup kami, untuk hidup berkemenangan dari segala binatang buas yang ada di langit, binatang buas yang ada di laut, di darat, agar kehidupan kami hidup benar-benar ditandai oleh kemenangan karena Engkau Tuhan. Terima kasih. Layakkanlah kiranya kami menerima berkat dari perjamuan suci ini yang akan kami terima di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.